takut. Takut. Ayo. Hai teman makan semua, di episode kali ini agak sedikit beda karena kita akan ngejawab semua pertanyaan yang udah ditaruh di Instagram gue. Itu ternyata banyak banget yang nanya, di situ gue naruh foto gue sama nyokap, terus banyak yang kepo dan ternyata banyak yang suka kalau misalkan gue ajak makan nyokap. Jadi ini kita bakalan jawab, Mam. Iya. Sebelum itu perkenalan dulu dong. Namanya siapa? Namanya Mama Mina. Asik. Mina Marina, jadi Mama Mina lebih enak. Ini anak-anakku yang pertama, yang paling gede, yang paling demen masak, nurunin bakat Mama Mina. Oke. Pertanyaan pertama dari Hyuridina, apa masakan Mama yang paling Kak Geri suka? Kak Geri pernah masak apa buat Mama? Masakan yang paling gue suka adalah kornet. Betul, Mam? Ya. Jadi kornet lidah, kornet daging, itu suka banget karena apa ya, memorable dari zaman dulu gitu. Asli buatan Mama kan. Ya, terus Dagingnya fresh. dagingnya fresh, terus warnanya tuh merah-merah gitu kan, pakai apa namanya? Pakai itu. Jadi itu kornet lidah. Terus kalau masakan si Oma itu sambal goreng krecek. Kalau Mama pernah dimasakin apa sama Geri? Nah kalau nyokap itu kan nggak suka makan nasi, jadi paling dimasakinnya masakan-masakan kayak bule-bule gitu. Jadi masakan waktu itu pas masakin steak ya, waktu itu lagi ada wagyu. Ya, wagyu. Nah itu asik, baru mau makan, Ya. karena makan nasi. Ya. Nah itu. Oke, pertanyaan kedua, bule Adela Putri. Kenapa bule Jelasin. Opahku campuran Jerman dan Belanda. Oke. Nenekku orang Sunda, makanya suka oncom. Siap. Bapaknya Mama Mina ini orang Bengkulu. Nah Bengkulu tuh kakek tuh orang Bengkulu asli. Dari Saki Bisir. Kasih lope. Thank you. Banyak bulu. Oke, ada dari Iren Ibrahim. Bang Geri dulu SMA-nya di mana? Dulu SMA-nya itu di SMA 3. Lulus di sana. Asalnya SMA Mardiwana. Asalnya MY, tapi nggak kuat otaknya, jadi pindah. Mamanya Bang Geri nggak kangen ya sama Bang Geri secara nggak tinggal serumah. Kangen banget. Terus pas tinggal di Sukabumi juga akhirnya mendingan milih Kan cari biarin rumah biar sendiri. mandiri. Ya. Kalau hidup sendiri mandiri. Iya, jadi memang udah dari umur 16-17 itu memang sukanya Harus sendiri. mandiri, ya. Ini Mam, dari Santi Herma 87, hal apa yang pernah Kak Geri Gianza lakuin ke Mama sampai membuat mamanya sedih dan bakal selalu keinget Geri sampai ini? Apa ya, dulu gua kan pernah bandel, waktu itu nabrakin mobil Mama itu sampai nggak jelas itu, baru berapa hari akhirnya baru berani ngomong karena itu deg-degan banget. Oke, itu udah dijawab, jadi itu hal yang nggak bisa gue lupain karena itu adalah titik balik gue menjadi dewasa gitu, dari boy menjadi man dalam otaknya gitu. Karena habis dari sana alhamdulillah apa ya istilahnya tobat gitu. Jadi setelah itu skripsi selesai, lulus wisuda, setelah wisuda langsung dapat kerja dan sampai sekarang. Oke? Iya. Jadi buat kalian, Pendewasaan itu. betul. Jadi buat kalian yang sekarang masih remaja, kalian masih bingung mau ngapain, jangan khawatir karena suatu saat kalian pasti menemukan satu momen gitu. Wah, udah, gua nggak boleh main-main lagi. Gitu. Benar nggak, Mam? Iya. Tante Mina dulu pas hamil Bang Geri ngidam apa? Jengkol. Ngidam jengkol. Waktu itu kan kamu lahir di Bandung, Mama tinggal di Bandung. Jengkol itu dulu nggak suka jengkol. Geri juga nggak suka bau, jengkol, nggak tapi sekarang suka. Pas ngidam, jengkolnya kok enak. Neneknya Geri yang masak, nenek dari papa Iya, ya. iya. Enak banget, terus pulen enak, bulatnya gede. Jadi kepengen nyobain enak, akhirnya dikirim serantang. Habis. Abis. Oke, berarti gue anak jengkol. Ini ironis, dari masih kandungan susah makan, waktu masih kecil susah makan, tapi udah gedenya demen makan. Ada hal lucu nggak waktu Geri masih kecil makan? Oh, makan. Ya acak-acak. Oh ya? Makan mie, katanya mau makan mie karena dia susah makan nasi, jadi makan mie sama es jeruk. Nanti es Mie jeruk. pakai es jeruk? Mie dicabut, dimasukin satu-satu, dimasukin ke es jeruk, dikobok itu. Lap. Gila. Jadi mungkin sebenarnya dari kecil tuh udah ada bakat eksperimen makanan, food hack Iya. gitu. Jadi nyampur-nyampur makanan. Jeruk sama pisang ditumbuk-tumbuk, diaduk sama Serius? jeruk. Iya, dimakan.
kue keju diberarakin di meja, di rata-ratain. Terus dimakan. Enggak, dibentuk lagi. Nanti udah bentuk maunya dia baru dimakan. Oh, ini banyak banget nih. Ini banyak banget ya dari kalian semua ngomong Mama tuh awet muda. Mama mau jujur nggak umurnya berapa di sini? Jujur ya. Iya. Umur Mama Mina 57. 57 masih begini. Gila. Tapi bukan cuma di YouTube. Semua orang kalau ketemu pikir Mama 40-an. Sama dong kayak Gary. Kalian semua mikir gue umurnya masih 25, 27, 28 paling tua kan? Ternyata 32. Banyak yang kaget. Ya, kaget. Tos dulu dong, Mam. Mantap. Genetik bagus ini. Dari Andi Yuliana nanya, Bang, pinter masak itu turunan dari nyokap apa Mina sendiri? Mama Mina senang masak, si Oma senang masak, dari papa kamu juga chef juga, terus. Jadi kita jelasin dong, kan banyak yang belum tahu nih papanya Gary mana, papanya Gary mana. Jadi mama papa tuh udah cerai waktu Gary umur berapa ya? Gary 9 tahun. Jadi 9 tahun udah cerai. Masih ada, tapi memang jarang ketemu gitu ya. Dan hubungannya juga masih baik. Nanti sekali-kali, jadi sekarang mama sama papa tuh udah kayak saudara aja gitu. Jadi nggak ada masalah. Cuman memang frekuensi ketemunya agak jarang. Karena kerjanya di luar kota. Nanti kapan-kapan luar pulau malah. Nanti kapan-kapan diajak bareng dah. Biar kalian semua bisa lihat juga. Dulu Profesinya adalah ini fun fact juga. Adalah koki. Oke, ini pertanyaannya udah cukup kita jawab. Sekarang kita mau tunggu makannya. Kulit ya? Ya. Ini sate taichan usus. Ya. Ini kulit, Mantap. daging. Dagingnya nih, daging dada. Nah, ini Mama suka karena nggak banyak lemak. Kalau banyak lemak nanti jadi endut. Ini. Mama kalau makan sate nggak dibumbuin dulu, apalagi taichan. Taichan kan sudah ada rasa. Ya. Nah kalau enak enggaknya tuh cobain dulu. Dan ini sebenarnya taichan itu bisa dibilang sate sehat, Mam, soalnya pakai dada ayam. Dia less fat, jadi kalau misalkan orang yang mau diet, sebenarnya bagus sate taichan. Gitu. Ada usus. Mama belum nyobain Coba ususnya. usus sama ini enak, Mam. Coba liatin sini, Mam, ke kamera, pelan-pelan dulu. Itu apa, Mam? Usus? Usus. Mantap. Ayo makan. Oh sudah. Wanginya enak ya? Wangi enak. Biasanya usus bau, ini enak Nggak wangi. wangi. Pantesan dari pesan usus. Kulitnya juga enak. Cobain gerak kulitnya. Mama kan suka kulit. Kulit enak yang ujung-ujungnya rada crispy dia. Ini sate-sate itu kalau di Jepang yakitori, Mam. Sama. Yakitori ya. Kan banyak Mama memakai ayam. kemarin ke Jepang nyobain juga yakitori. Usus. Tapi penasaran, mesti sampai habis. Banyak. Nggak pakai sambalnya, Mam? Cobain nggak? Nggak berani cobain. Oke, ini Mama pertama kali nyobain taichan sambalnya cuma segitu. Takut. Ayo. Aku tahan pedas. Nggak usah. Dah. Sama nih kayak si Kevin. Kevin juga kena pedas sedikit langsung kayak apaan tahu. Tapi siranya rada-rada kuat sekarang pedas. Tapi perutnya nggak kuat, tetap aja. Sama, Giri juga makan tapi sakit perut. Ini kok lidah jadi panas terus. Minum lagi. Panas kan? Panas lidahnya. Apaan sih itu? Rawit domba kayaknya warnanya oranye. Mantap. Enak ya, cabai rawit. Oke, sekarang kamera udah dipegangin Mama Mina. Jadi Mama Mina ini serba bisa ini. Selain bisa bawain acara, sekarang bisa pegangin kamera juga. Oke, kita coba dulu yang si ayam ini. Ini ayam dada, mantap. Tanpa sambal dulu. Wow. Mantap, udah gurih ya. Enak gurih. Gurihnya juga pas, asin. Mantap. Oke. Ayo makan.
Ini iya, Ya, ini sambal domba. cengek domba. Domba. Kalau orang sini bilangnya cengek domba, mantap. rawitnya gede-gede. Ambil 2. Mama punya kebun rawit domba, tapi makannya Ini nggak. seger mam, enak. Kasih jeruk sedikit. Ada kucing. Oke. Sedap. Khususnya kecil imut-imut tapi mantap. Oh iya, gurih. Ya, Oh my god. Crispy banget denger nih. anak usus. Kalau itu terlalu asin kulitnya. Oh mantap. Kulit. Amazing. Nasi sambal. Ayo makan. Enak aja kamu makan sambal nggak kepedesan. Ih, ngeri mama Oh lihat. mantap. Oh my god. Panjang. Thank you banget udah ngikutin dan nggak kerasa ini udah 100.000, Mam. Thank you banget udah membiarkan. Thank you banget udah membiarkan Gary melakukan melakukan sesuatu yang di luar arus gitu. Bukannya harus kerja di hotel terus segala macam. Ya udahlah. Kan segala juga up to date. Iya, harus kontradiksi, harus Up to date. berani melawan arus lah istilahnya. Karena kalau kita mau sukses atau kita mau mencoba membuat sesuatu yang lain daripada orang lain dan bisa dinikmatin, itu kita memang harus berani ngambil risiko. Itu nggak gampang. Dari awalnya juga pas dulu sempet pas baru DP rumah, job dari Kompas malah hilang. Harus buka warung. Buka warung tahun kedua harus ditutup. Tapi setelah itu ada lagi yang baru. Rame, ya. Tapi setelah itu nggak boleh apa ya Mam ya? Nggak boleh menyerah. Putus asa. Dan gue belajar dari nyokap, mau segimana susahnya kita cobaan, kita jalanin aja, ntar pasti ada jalan keluar dan kita harus tetap positif karena Tapi satu. zakat. Stos dulu dong. Dulu tuh gue agak-agak skeptik yang gitu-gitu, ini duit aja pas-pasan, masa harus dizakatin? Ternyata itu benar-benar. Kalau Banyak jalan akhirnya. banyak jalan, jadi oke, kita sebenarnya nggak boleh kita ekspektasi pas kita zakat kita ekspektasi biar kita dapat lagi, nggak, itu marido, itu kita harus rela, benar-benar rela bahwa karena di luar sana tuh masih banyak orang yang membutuhkan gitu, yang harus kita sisihkan dari penghasilan kita gitu. Dan itu mah jangan kaget kalau suatu saat kita malah dapat rezeki gitu. Nah itu gue belajar dari nyokap, itu pelajaran yang penting. Jadi gue selalu menyisihkan 2,5% dari pendapatan itu untuk orang-orang yatim piatu, dan gue biasanya transfer ke nyokap kasih. Alhamdulillah sampai sekarang bentuknya kalian semakin banyak yang nonton, pendapatan dari YouTube juga semakin banyak, brand juga semakin banyak. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Thank you Mama sudah membiarkan Gary melakukan apapun yang Gary mau dan mensupport always. Always support because I love you. No, thank you Ma. Thank. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Kiss bye dong Ma. Kiss bye. Asik.